Serius Dulce mau nangis lu. Sedih. Gue kalau ngomong masa Tuhan tuh gue sedih. Yo, part 2 di Suara Next Gen masih bersama Renda yang belum pernah pacaran. Tapi paling jago nasehatin orang soal pacaran. Kata siapa bang? Banyak lah, gue banyak dari mata-mata. Banyak mata-mata gue. Contoh waktu itu yang gue main ke rumah lo ada si Jevan. Banyak Jevan. banget. Oh, iya. Sorry ya Jeff. Maaf Jeff, disebut-sebut. Kenapa lu pengen banget? Bukan pengen banget, jago banget lu. Sedangkan menasehati. Iya, dan menurut gua ya, yang gua dengar juga sendiri, nasihat lu emang relate banget sama anak-anak muda gitu. Lu dapat wahyu dari mana sih? Wahyu loh. Gimana ya? Mungkin karena gue itu orangnya gimana ya? Apa ya? Karena gue itu suka denger lah setiap cerita temen gue, ya kan. Iya. Jadi dari situlah gue belajar kayak karakter setiap orang gitu loh bang. Pada saat berhubungan pacaran. Iya. Gitu. Karena temen gue, walaupun gue belum pernah pacaran nih, iya. tapi kan di sekeliling gue orang-orangnya itu ada. Bukan ada, selalu ada berpasangan. Ya. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah, kalau misalnya mereka lagi ribut gitu. Iya. Dan gue itu tipe orang gini, gue deket sama ceweknya dan gue deket juga sama cowoknya. Ya, jadi disitulah gue, ternyata ceweknya ini karakternya seperti ini, cowoknya karakternya seperti ini, kayak gitu. Jadi disitulah gue mulai belajar gimana ya, untuk mengenal karakter orang gitu loh bang. Jadi kalau setiap kali temen gue ada yang cerita tentang masalah dia dengan seseorang gitu kan, apalagi soal percintaan gitu ya, ya gue akan ngasih nasihat gitu loh, selama selama itu yang gue tahu juga sebenarnya gitu. Ya karena tadi yang balik lagi yang lu bilang, karena lu ada di pihak cowok, karena lu dekat juga, dan juga lu berperan sebagai orang yang sahabat cewek itu, jadi lu bisa kasih masukan ke mereka gitu. Tapi sebenarnya masukan itu nggak hanya ke sahabat doang sih terkadang, tapi kalau misalnya ada orang yang cerita tentang masalah hubungan, lebih banyak sih orang lain bang. Orang lain cerita sama gua, langsung connect aja gitu loh bang. Ya mungkin karena gue juga gimana ya welcome aja gitu, lu mau cerita ya udah gitu. Wah luar biasa. Dan kita ngobrol soal ini nih Ren, soal karir lah ya. Karir itu pasti nggak jauh-jauh hubungannya soal keuangan. Ya mungkin teman-teman di rumah, teman-teman Next Gen pada bingung ya. Ya. Uang gua dari mana gitu kan? Kok si Rena jajan mulu gitu ya? Dan yang kita tahu adalah lu tuh seorang pengusaha. Oh iya. Seorang pengusaha. Ya, dari bukan beberapa webinar, kita juga saksikan lo di webinar. Nah, cuman kita pengen tahu nih, gue secara pribadi juga pengen tahu. Sebetulnya Ren, gue kenal itu dari kecil loh, Joy Kids. Cuman kan gue sempat hilang ya, bukan sempat hilang, gue sempat pergi. Tiba-tiba gue lihat, wah Renda udah ada usaha dan lain sebagainya, dan anak-anak sering nongkrong juga bareng lo. Yang gua tahu dulu teman-teman lo bukan nggak jauh, nggak banyak gitu. Kok sekarang pengaruh lo tuh luar biasa. Nah, gue pengen tahu nih, Ren, dulu lo ngerintis usaha itu mimpinya dari sebentar maaf karena kita ada di alam jadinya sabar ya bang, minum dulu. Nah gue secara pribadi Ren, gue pengen tahu tiba-tiba lo mimpi apa, atau memang lo udah passion setelah lo nggak ini istilahnya gue lihat orang tua lo atau apa lo kalau bisa punya punya usaha gitu. Boleh cerita nggak? Boleh banget. Silakan Ren, kita pengen dengar secara lengkapnya. Mungkin awalnya sih orang tua gue tuh gimana ya, kayak dari dulu tuh gue sudah belajar
caranya wirausaha gitu loh Bang. Okay. Karena orang tua gue itu kerjanya kan memang pedagang gitu kan. Iya. Nah papa mama itu punya usaha sayur, usaha kelapa ya kan. Cuman papa lebih fokus ke kelapa gitu kan. Nah dari kecil itu memang gue tuh suka diajak Bang pergi ke pasar. Loh, terus kan lu kan anak bontot, kenapa enggak kakak-kakak lo yang diajak? Mungkin gini, masing-masing anak kan punya karakter berbeda-beda ya kan. Okay. Nah mungkin orang tua gua itu gimana ya, ngelihat potensi gua, kayaknya anak ini mau untuk diajar untuk gimana, mau belajar lah bahasanya gitu. Yeah, okay. Nah terus dan ini anak juga mau gitu untuk bantu orang tuanya bahasanya gitu kan. Kemana-mana bisa. Iya gitu. Kemana-mana mau gitu ikut gitu kan. Ada juga anak, ayo temenin mama ke pasar, nggak mau, maunya tidur biasanya kan gitu kan. Okay. Nah kalau gua kan, oh ya udah ayo gitu kan. Nah ya udah terus balik lagi ke usaha tadi. Balik lagi. Jadi setiap pagi tuh gua suka nganterin mama. Karena dulu mama itu belum sama papa belanjanya, jadi mama pas ke pasar tuh selalu sendiri. Oh tadi karena tadi papa kan kelapa, kalau nyokap lebih ke sayur. Tadinya mereka maksudnya awalnya bareng gitu atau awalnya nggak bareng. Awalnya tuh bahasanya tuh kayak mama tuh suka belanjanya sendiri. Oh ya oke. Nah terus waktu itu tuh mama pernah jatuh dari motor, ya kan sampai pada biru-biru. Nah di situ tuh kayak ya udah, di situ tuh kayak gue ngomong ke diri gue sih Bang kayak ih ya ampun gue nggak tega ngeliat orang tua gue kayak gini gitu loh Bang, apalagi mama gue bangun dari pagi-pagi, hati gue tuh kayak nangis gitu kan. Ya udahlah kan gue lihat perjuangan dia juga buat sekolahin gue gitu kan. Ya udahlah, di situ tuh Bang waktu mama gue kecelakaan itu gue belanja ke pasar sendiri. Tapi waktu itu sih gue udah pertama-tama sih gue udah bareng sama dia gitu loh. Nah pas kesana-sananya gue dilepas dan bapak gue ya bahasanya kayak di rumah gitu, tapi dia fokusnya di kelapa gitu. Ya udah gue belanja ke pasar sendiri karena gue udah banyak kenalan orang-orang pasar dengan ciri khas gue begini kayak Renda gini. Ya udah banyak gitu Bang. Yang bantu gue pun, yang angkat sayuran pun di pasar tuh udah banyak gitu. Maksud gue usaha lo itu jualan rencengan gitu atau emang lu... Enggak, itu kan usaha orang tua. Nah gue lihat nih orang tua gue gimana ya, wirausaha pedagang sayur. Mungkin di mata orang cuman pedagang sayur gini-gini, tapi setelah lu lihat di belakangnya uangnya itu banyak banget loh. Bocoran nih buat teman-teman gitu. Jadi jangan anggap remeh tukang sayur, ternyata duitnya banyak. Lanjut Ren. Iya memang sih ya uangnya itu banyak banget. Dan bapak gue juga tukang kelapa gitu-gitu, walaupun ya bangunnya juga sama pagi tapi lebih bagian mama gitu. Uangnya juga banyak banget tukang kelapa gitu loh Bang. Maksudnya lu bisa dapat setengahnya gitu loh dari hasil yang lu dapat gitu. Nah di situ gue udah mulai tergiur kan, wih per hari segini kayak pikiran gue udah mulai gitu kan, udah mulai kalkulasi nih. Iya ya udah, makanya gue dimasukin sama waktu sekolah kan itu gue bantuin orang tua tuh dari SD itu gue belum ke pasar. SMP baru gue ke pasar. Dari SD lu udah bantuin? SD justru gue waktu itu kan bapak gue masih belanja di belanja kelapa tuh di Sukabumi, jadi gue ikut sama bapak gue ke Sukabumi. Lu masih SD? Gue masih SD. Berarti jam main lu ke Sita dong ya? Iya, gue lebih suka bantu orang tua. Oh, berarti ini benih-benihnya nih. Jadi gue kalau di rumah tuh waktu SD bungkusin cabe, bungkusin bawang, serius Bang. Terus getokin kelapa gue udah dari sejak SD Bang. Yang lu kan pernah lihat kan gue turunin kelapa, nah itu dari sejak SD. Itu. Jadi awalnya dari situ. Nah, tapi kan pada akhirnya lu membuka sendiri kan? Iya. Membuka sendiri. Nah, usaha lu, gue pengen tahu usaha lu tuh, teman-teman di rumah mungkin belum tahu juga. Usaha lu tuh bergerak di apa? Usaha gue bergerak di minuman. Usaha pop es ya. Lebih tepatnya. Mungkin gini, terkadang ngomong gini. Kenapa kok usahanya pop es gitu kan? Orang kenapa enggak yang brand yang lain aja gitu kan? Kalau enggak usaha yang lain aja. Pertama di saat itu kan gue baru lulus sekolah Bang. Ya kan, karena mama gue kan waktu itu sama bapak gue juga nawarin, lu mau kuliah nggak? Di satu sisi memang gue udah nggak mau kuliah lagi gitu kan, karena gue punya tujuan gini, gue mau usaha, tapi gue juga dari usaha itu gue mau sukses, gitu. Nah terus gue tahu untuk menuju kesuksesan itu gue harus
sakit-sakit dulu, ngerti nggak sih bang? Harus banyak tantangan dulu gitu kan, rintangan dulu gitu kan. Nah di saat sekolah gue udah mikirin hal itu bang. Nah terus sekolah udah mikirin itu. Udah. Jujur kalau ditanya sejak sekolah waktu SMK gue ditanya sama guru gue. Si Dani waktu itu masih mikirin apa? Dia mikirin cewek bang. Makanya hidupnya mojok kan terus kan. Dia sukanya di pojokan soalnya. Nah, terus sejak saat itu sih guru gue ngomong, tujuan kamu ke depan mau kemana Ren? Gitu ya. Ya aku bilang aku mau buka usaha Miss gitu. Ya itu jadi apa yang aku omongin itu harus gimana? Itu harus aku pegang dan itu menjadi tujuan aku. Suatu saat nanti, ya udah pas aku lulus, aku ditanya sama mama, kamu mau usaha apa? Aku mau usaha es apa? Pop es aja yang modalnya jauh lebih kecil sebenarnya. Ya pop es itu modalnya sebentar. Cepat. Ya modalnya kecil. Nah, modalnya itu kecil. Nah itu menurut orang tua gue ya bang. Karena kalau menurut gue juga uang saat gue usaha itu lumayan besar karena sekecil-kecilnya menurut pandangan orang tua buat kita kan yang baru lulus apalagi besar. Nah di saat itu gue bilang sama mama, aku mau usaha pop es aja ma aku karena jujur di satu sisi gue itu suka minuman dingin. Makanya kita pesan dingin ya. Ya terus. Nah gue suka minuman dingin walaupun hujan gue tetap minumannya dingin gitu. Nah di situ tuh gue kayak apa yang menjadi kesukaan gue itu yang harus menjadi apa namanya oh iya, makanya lu dingin sama cowok gara-gara itu tuh. Kebanyakan minum dingin. Iya. Seharusnya bisa aja lu nih. Gue bikin kopi ya biar panas gitu ya, kopi panas ya sih. Ya. Jadi lu memulainya tuh dari situ ya. Jadi kalau boleh dihitung dari segi durasi tahun berarti udah sampai sekarang udah berapa lama tuh? Gue usaha itu udah 6 tahun lebih karena gue kan lulus 2015. Gue nggak tahu, gue lupa tuh. Iya 2015. Langsung 2015 atau? Bulan Agustus gue buka usaha. Langsung tuh. Enggak dong. Kan lulus kan bulan-bulan 6 bulan 7 bukan sih? Mei gitu-gitu kan. Bulan 6 bulan 7 bukan sih? Iya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aku pun lupa. Nah antara itulah ya. Kelulusan ya sekitar bulan-bulan 5, bulan-bulan 6 ya udah dapat berarti itu ada ya. Agustus mulainya. Iya, bulan Agustus karena bulan 7 tuh udah mulai mikirin gitu loh, Bang. Udah ditanya sama orang tua juga gitu. Sebenarnya gue ditawarin, Bang. Ada salah satu PT terbesar di komplek rumah gua. Komplek. Maksudnya daerah rumah gua ya kan. Itu dengan gajinya yang di zamannya gua 2015 lumayan. Udah gede. Gede tapi ya lu kan. Gak mau. Bokap gue gini, ya namanya bapak-bapak ya kan. Udah Ren, di situ aja dulu, biar kau cobain kerja. Tapi gue tetap dengan keyakinan gue, enggak, Renda mau usaha gitu. Gue tetap bener, yakin gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya gue yang mendukung gue itu sebenarnya 100, maksudnya kayak 100% lah. Itu mama gue gitu. Kayak nemenin gue belanja, nemenin gue ini. Tapi bapak gue dukung kayak ragu-ragu gitu loh. Yang kayak, itu tadi dia pengennya ambil aja itu yang karena gajinya juga gede gitu. Zaman dulu tuh kalau lemburan bisa lah sekitar 7 jutaan bang. Kalau lemburan di saat itu PT-nya 2016 ya. Soalnya produksinya bagus dia PT-nya. Nah tapi gue tipe orang yang nggak mau gimana ya bang. Kan kalau di PT tuh bahasanya kan gue kayak nggak banyak belajar juga gitu bang. Gue nggak mengembangkan apa yang maksudnya tujuan gua awal gua tadi gitu loh. Ya karena kalau waktu lo masuk ke situ ya udah tiap hari begitu aja udah terukur gitu loh. Iya. Nah, tapi gua memutuskan untuk buka usaha. Akhirnya gua buka usaha. Itu di bulan 8 berarti bulan Agustus kan. Gua buka usaha, gua didukung sama orang tua gua. Ya udah gua buka usaha itu di puji Tuhannya gua enggak ngontrak. Langsung di rumah maksudnya? Bukan di rumah, jadi samping garasi mobil losbak itu ada kayak rumah kontrakan tapi udah ngadep ke jalan gitu. Jadi itu tuh dibobol, diinin sama mama gua. Jadi bahasanya kayak jadi warung. Dulu tuh kayak
warungnya kayak warung cuman pendek kumuh gitulah bahasanya. Tapi di situ gue kayak ya udahlah nggak apa-apa Tuhan gue gitu. Gue cuman kayak gue ngomong sama Tuhan doang. Ya udah nggak apa-apa Tuhan, tempat kayak gini yang penting Renda mau usaha aja dulu gitu. Sebulan 2 bulan bapak gue ngeliatin aja, nawarin lagi tuh kerjaan. Ya biasa kan. Nah tapi gue tetap kekeh nggak mau lanjutin gitu kan. Karena gue di saat itu gue tuh kayak gini, gue udah buka usaha, gue yakin dari usaha gue ini gue bakalan sukses. Walaupun gue tahu nih banyak rintangan gitu bang di hidup gue gitu kan. Ya gue bisa ngerasainnya itu kayak sendiri, gue nggak mungkin cerita lagi keluh gue ke mama gue gitu kan di saat itu. Nah akhirnya gue mencoba untuk kayak hujan nih bang, hujan zet, air tuh masuk ke warung gue, jadi gue serokin serius bang. Terus tempat gue kan agak kumuh gitu kan. Ya mau nggak mau gue harus pasang lampu agak terang, gue bayar listrik juga waktu itu masih sendiri. Ya udah gue kayak, terus gue tambah lagi gue harus balikin modal ke mama gue. Oh ya pada saat itu kan masih didukung ya. Jadi waktu awal-awal tuh ya selama 1,5 tahun kayaknya ya kurang lebih 1,5 tahun itu tuh gue balikin modal ke mama. Oh jadi selama 1,5 tahun istilahnya lu belum bisa menikmati. Belum bisa. Paling menikmatinya itu cuma jajan cimol, cilok. Itu mah bisa gue. Ya itu bang, itu yang gue bisa nikmatin sama persembahan uang gue sendiri. Gitu bang. Tapi kan setidaknya kan lu kan nggak harus terikat dengan siapa-siapa, lu istilahnya kelola sendiri kan gitu kan. Iya, gue kelola sendiri. Gue memang nggak terikat dengan siapa-siapa. Cuman walaupun di situ sebenarnya ada rasa di sini tuh kayak nyesel, bukan? Nggak nyesel sih, kayak harus berjuang lagi karena tujuan gue gini, gue buka usaha biar gue bisa pergi untuk pelayanan, biar gue bisa pergi ibadah. Ternyata tidak. Malah usaha lebih banyak itu ya. Tantangannya. Wow, luar biasa. Oke. Ini Ren. 1,5 tahun lu berjuang untuk istilahnya ngumpulin untuk balik modal dan lain segala. Dan sekarang kan udah jalan 6 tahun. Iya, 6 tahun tadi lu bilang ya? Iya, 6 tahun. Lebih. Kemarin waktu kita jalan pulang dari Karawang ya. Lu sempat bilang lu tuh punya kebiasaan beberapa tahun ini belakangan ini dari sisi pendapatan atau keuntungan lu tuh selalu menyiapkan uang tabungan lah ya, gue bilang aja lah ya, persembahan buat sosial. Dimana di usia kita ini kita agak kurang gitu untuk mikirkan itu. Nah sedangkan lu bisa gitu. Nah kenapa apa alasan utama lo sampai lo lakukan itu udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun. 4 tahunan. Nah selama 4 tahun lu rutin ngasih, bilangnya apa? Sedekah atau apa? Bilangnya apa? Sosial. Tabungan sosial. Dan lu rutin lakukan itu. Alasan utama lu apa, Ren? Pertama sih gini ya bang, selama 1,5 tahun gue sadar kalau gue nggak bisa. Aduh gue pengen nangis. Kalau gue nggak bisa ngasih ke Tuhan. Serius mau nangis lu? Sedih. Gue kalau ngomong bahasa Tuhan tuh gue sedih. Tolong tisu guys. Ini sorry. Jadi ikut nangis gue. Iya benar. Iya, oke. Karena memang gue sangat begitu cinta banget sama Tuhan bang. Oke. Iya, sabar motor sabar. Gue tungguin kok. Nah. Ya. Selama 1,5 tahun kan gue balikin modal ke orang tua kan. Nah terus setengah tahunnya itu gue tuh kayak di situ tuh titik dimana diri gue tuh kayak merasa mengucap syukur banget gitu loh bang, kayak bersyukur banget gitu. Kayak karena gini bang, nggak semua orang itu berhasil untuk gimana ya, untuk kuat pertama, untuk mampu ngasih modal ke orang, maksudnya untuk gimana ya, balikin modal ke orang tuanya gitu kan. Tapi sorry gue potong sebentar. Apakah orang tua juga istilahnya nuntut? Enggak. Balikin, tapi memang kesadaran sendiri. Gue kesadaran gue sendiri. Oke, lanjutin cerita tadi.
karena gue tahu caranya gimana ya, bukan tahu caranya maksudnya, karena gue tahu sulitnya cari uang. Jadi di situ tuh gue kayak berusaha untuk diri gue harus balikin, walaupun mama gue, bapak gue jujur nggak pernah nuntut, tapi gue tahu karena itu usaha yang pengen, maksudnya itu yang gue mau, jadi gue harus balikin gitu. Nah terus balik lagi ke tadi. Nah selama setengah tahun itu gue ngumpulin uang bang, ngumpulin uang, dan gue bingung uang ini mau gue kemanain, gitu kan. Akhirnya pas kedua tahun ini mulailah gue bikin rincian gitu. Gue mulai bikin tabungan, gue mulai bikin bahasanya kayak pasti kalau perpuluhan pasti uang perpuluhan. Gue juga bikin uang buat pelayanan gitu, uang sosial, uang pelayanan. Terus gue juga terkadang bang di situ juga gue bikin uang pribadi gue buat jajan. Ya istilahnya gitu. Buat mengapresiasi diri. Nah kesini makin lama makin banyak dong keinginan diri gue. Nah pertama keinginan diri gue ya gue pengen renovasi tempat gue. Renovasi tempat usaha. Puji Tuhan selama 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun, gue udah bisa membangun. Ya sekarang lo lihat. Gede itu. Sekarang lo lihat. Nah, gue membangun itu dulu. Itu juga butuh tetesan air mata ya bang. Butuh tetesan air mata. Gue tahu. Ada juga cerita-cerita di balik itu ya. Gue tahu ya. Nah di situ tuh gue kayak balik lagi bang. Makanya gue berusaha untuk ada namanya uang pelayanan dalam hidup gue gitu. Nah gue pengen tahu tuh Ren. Kan lu melakukan itu selama 4 tahun ini. Apakah lu benar-benar otonom sendiri atau lu gandeng misalnya yayasan, lu kasih ke dia langsung, atau ajak lu temen, gue mau sosial nih, lu mau bantu nggak gitu, atau? Gue sih kayak ngacak gitu ya bang. Ngacak ya, random ya. Random kayak contoh gue lagi tergerak ke panti asuhan A gitu ya. Ya gue kalau misalnya teman-teman gue ada yang mau, ya udah ayo. Terus contoh teman gue lagi ada punya hati nih pengen ke yayasan mana, ya udah nggak apa-apa ayo gitu sih bang. Kalau nggak gue ngasih ke setiap, karena gue yakin gue ngasih itu nggak hanya ke panti asuhan, nggak hanya ke yayasan, tapi ya gue ngasih juga ke lingkungan gue. Di daerah rumah gitu, karena ya gue tahu memberkati orang tuh nggak hanya di suatu kelompok gitu kan, di sekitar rumah juga ya seharusnya kita juga bisa gitu. Ya. Wow, luar biasa. Hati lo tuh luar biasa banget Ren ya. Kalau ngomong masalah Tuhan, masalah apa, cinta Tuhan gue pasti ya. Jadi alasan utama lo tadi karena gue berasa bersyukur banget gitu sama Tuhan. Dan lo lakukan itu sampai sekarang. Oke, ini mungkin part-part terakhir ya, Ren. Soal ini pasti kan ya, apalagi lu kan ada keturunan Bataknya ya. Iya, ada lah, gue orang Batak. Iya, ada keturunan Bataknya. Walaupun Batak Betawi ya. Iya. Karena nyokap ya. Iya, lu berapa sih? Silalahi. Nyokap ya Betawi ya. Iya. Nyokap Betawi. Mama Betawi tapi udah dibikin marga. Udah Batak juga dia. Iya. Buru apa? Saragi. Saragi. Berarti opung lu Saragi? Iya. Oke, lu balik lagi. Lu kan ada keturunan Batak. Di mana kita di budaya Batak itu anak bontot itu justru adalah anak yang sangat tidak dimanjakan gitu loh. Nah, sedangkan yang gue dengar cerita lo dari tadi, justru lu yang sangat berperan besar terhadap keluarga lu, bantu nyokap, bokap sampai bangun pagi, ke pasar, SD gitu loh. Lu masih SD tapi lu udah demen mainnya tuh ke pasar gitu loh. Nah, iya sih. Pasti kan ada clue-clue dari nyokap atau bokap lo kenapa mereka lebih memilih lu untuk mendampingi mereka gitu. Selain yang lu bilang tadi, ya karakter orang kan beda-beda ya gitu. Nah, gue pengen tahu sedikit gitu, kenapa orang tua lu lebih condong ke lu gitu. Mungkin gini ya, gue itu tipe orang gini, walaupun gue bawel gitu bang, tapi gue tuh tipe orang yang gue kerjain gitu loh.
ngerti nggak? Iya, karena orang nggak mau membangkang gitu. Kalau gue tuh kayak enggak ke situ, gue tetap ngerjain, gue tetap bantu. Nggak tahu sifat gue kayak gitu. Gue tuh kayak ya udah gue bantu. Nurut ya, kalau dibilang ya, kalau nurut bisa ya. Nurut ya. Kayaknya gue agak nurut gitu ya. Tapi benar senurut itu. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Ren, terakhir nih Ren. Pasti kan ke depan ini lu ada apa? Ada apa ya? Bisa dibilang mimpi-mimpi lah ya, atau di usia lo yang sekarang yang sepenglihatan kita dan yang gua tahu juga lu udah nggak kekurangan apa-apa. Ya, bahkan gua tahu ya, mungkin teman-teman yang di rumah nggak tahu. Gue juga tahu kalau lu tuh sebentar. Ya, sorry teman-teman, kita lagi di luar, namanya hidup di alam. Seperti yang gua tahu, bahkan lu juga bantu orang tua, lu kasih mobil buat orang tua dan lain sebagainya. Pasti di usia lu yang udah begitu, karirnya udah menanjak, pasti ada mungkin mimpi yang sampai sekarang lu pelihara gitu. Ada nggak mimpi-mimpi ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu? Mimpi gue sih, gue tahu lo bocoran lo jangan yang di mobil lu pengen apa dulu bang? Coba lo jangan lu lupa. Iya gue lupa loh apa yang gue ngomongin. Enggak. Balik lagi ini ke orang tua yang lu bilang waktu itu. Apa yang lo tahu coba? Iya, yang gue tahu ya, yang gue tahu ya. Lu pengen banget bikin tanah, terus lu bangun buat orang tua nanti di masa tua mereka tuh supaya ini gitu, kontrakan. Ya jadi gue memang pengen kayak gimana ya, kayak pengen membangun kayak kontrakan, membangun kayak ruko-ruko gitu buat di masa tua orang tua gue gitu. Karena gue berpikir gini, orang tua gue kan bukan pekerja PNS ya, yang setiap bulan ada gajinya, ya kan. Jadi di saat mama bapak gue tua nanti, ya dari uang kontrakan itulah, maksudnya uang mereka gitu bang. Takutnya gue juga nggak bisa ngasih, gue sedih juga nantinya gitu. Jadi apalagi kayak, kalau lu nanti udah nikah ya. Iya. Nggak, nanti gue akan berusaha. Kalau gue udah nikah juga. Kalau gue udah nikah juga gue kan iya juga sih. Tapi kan gue kan gak hanya memikirkan orang tua gue, otomatis gue ada orang tua sini juga kan gitu. Jadi gue sebagai orang yang sekarang lagi berjuang dan berusaha, ya gue lagi bahasanya gini, gue lagi menyediakan, bahasanya pengen menyediakan orang tua gue untuk punya kontrakan, ruko gitu. Jadi suatu saat gue nikah nanti, ya orang tua gue nggak merasa kekurangan uang gitu loh. Luar biasa ya. Jadi gue hanya fokus nanti ke suami gue, ke ibu mertua gue, ya kan, ya ke orang tua gue juga nantinya gitu. Oke, thank you Renda. Oke, terakhir nih Ren. Terakhir ya bang? Iya benar, terakhir benar. Ya bang. Adakah pesan-pesan buat kita, termasuk gua, teman-teman yang ada di rumah, adakah pesan buat terakhir dari lo sebelum kita tutup part ini? Silakan Ren, ini waktu lo. Terserah lo mau ngomong apa tentang dari segi mana, tentang usaha, tentang pelayanan dan lain sebagainya. Silakan Ren. Mungkin kalau soal usaha sih, mungkin gini, mungkin yang baru merasa merintis ya. Jangan berkecil hati dulu gitu loh. Jangan langsung patah semangat gitu loh. Kalau baru dapat baru dapat dikit, baru bisa terkumpul modalnya doang, untungnya masih belum, maksudnya dinikmatinya masih sedikit, ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu gitu kan. Terus berusaha, gue pun berusaha selama hampir 1,5 tahun gue berusaha, akhirnya 2 tahun gue berhasil gitu loh. Maksudnya itu perjalanan 2 tahun pun untuk mencapai situ kan perjalanan yang sangat lama gitu loh ya bang. Betul. Ya udah, jadi terus kalau misalnya buat di keluarga, ya kalau itu sih gue hanya berpesan, selama orang tua masih ada, selama orang tua masih hidup, ya kalau bisa bahagiakan mereka dulu gitu. Itu sih pesan dari gue. Baru yang lain. Oke teman-teman, itu obrolan kita, suara yang dibagikan oleh seorang Renda. Semoga teman-teman di rumah diberkati, dan kalau teman-teman merasa diberkati, boleh dong di share dan juga di like.
dan juga boleh di subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan atau menghadirkan narasumber di podcast Suara Next Gen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ren. Thank you Bang. Thank you.